itu konteksnya sama-sama ini ya, memberitakan tentang kerajaan Injil atau memberitakan tentang kabar baik, good news ini. Itu Bro Aldo, kenapa aku masih penasaran ya, saya masih penasaran kenapa ini tidak konsisten menggunakan Sebarto atau Sebarta, karena konteksnya di kedua ayat tersebut itu sama aja gitu, sama aja sebenarnya. Kenapa yang satu menggunakan Sebarta atau Sebarto, yang satu menggunakan Evangelion? Terima kasih Bro Aldo. Iya, sekali lagi kalau Sebarta sama Evangelion itu artinya sama. Dia itu bukan artinya kitab, tapi dia adalah pesan kebaikan ya, kabar baik gitu. Jadi ini pesan oral. Nah, ini bisa berbeda karena kalau ditulis sama Paulus ya, itu tujuannya itu bukan Yahudi, tapi tujuannya itu kepada orang-orang Yunani. Kalau si Paulus yang menulis ya. Nah, makanya di situ bisa muncul kata evangelion yang mereka udah pahami sih. Oh, berarti Itu tujuannya untuk Goy gitu ya? Sorry, Goyim gitu ya? ya tergantung dari siapa yang nulis nih. Kitab ini siapa yang nulis. Kalau Paulus itu memang dia ditabiskan itu di Kisah Para Rasul 13 kan. Dia ditabiskan di Syria Antioquia. Kata ditabiskan itu sebenarnya artinya adalah suatu ritual gitu yang mengangkat ini jemaat biasa jadi rohaniawan. Nah, si Paulus itu jadi rohaniawan ditabiskan. Pada saat dia udah ditabiskan, dia itu berhak untuk memberitakan Injil sampai akhirnya dia mentabiskan juga. Nah, pada saat dia memberitakan Injil, itu udah suatu kesepakatan kalau dia itu fokusnya kepada orang-orang non-Yahudi. Makanya di sini seringkali kita lihat dia memakai kata evangelion. Itu. Terus saya mau nanggapi juga tadi ya, kalau Yeshua itu lemah lembut karena itu dalam penjajahan Roma pada saat itu. Ya saya hormati lah itu pendapat itu. Cuma gini rekan-rekan, faktanya adalah kalau Torah yang 613 itu sampai sekarang itu tidak dihapus sama orang-orang Yahudi dan kami juga nggak hapus ya. Itu tetap ada seperti itu 613. Perintah untuk membunuh tujuh bangsa di Kanaan itu tetap tertulis. Perintah untuk membenci Amalek itu tetap ditulis ya. Kalau memperkosa gadis itu nggak dirajam, tapi pemerkosanya cuma dikenakan denda 50 shikal perak aja. Itu semua masih tertulis, termasuk rajam-rajam tadi. Tapi yang menariknya adalah di sini kalau kita lihat rabi-rabi Yahudi sekarang itu sudah tidak lagi menjalankan ini. Ya, sudah nggak lagi menjalankan ini. Kita nggak pernah lihat di TV ya, ada Yahudi rajam Yahudi. Kenapa? Karena gay misalnya, karena lesbi, atau karena murtad. Ya, sekarang kan banyak. Tapi kenapa kita nggak pernah nonton ini di TV atau baca ini di berita? Karena Itu kita Roma, sama-sama tahu. Iya, orang apa sama-sama. hukum orang Yahudi tahu bagaimana hukum diterapkan. Jadi Iya, hukum Taurat itu diterapkan ketika Israel itu punya negara, berdaulat, dan sudah konstitusi itu sudah memberikan statement bahwasanya hukumnya hukum Torah baru iya. dilaksanakan. Tapi hari Makanya ini negara Israel itu negara sejak demokrasi pertama kan. dia merdeka 1948 sistemnya itu demokratik, hukumnya itu Betul. peninggalan Britania. Jadi ya belum bisa diterapkan. Iya, Tapi betul. seandainya suatu saat negara Israel itu menggunakan hukum Torah, ya akan berlaku rajam itu. Ya itu dia gitu Tapi kan. sama dengan begini loh, negara Arab itu banyak. Tapi hanya Saudi Arabia yang dalam konstitusinya mengatakan hukum negara kami adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka dari semenjak saat itu Awas setiap orang yang berzina awas pintu. ini, aduh, Ya bang, catatan kaki bentar. Bentar bang, catatan kaki. Halo. Ya halo selamat siang. Bentar ya bang. Siang. kali Ya, ribet ya. sekali. Ya lanjut bang Indra Mose. Bentar bang. Ya.
ribut sekali. Namamu kenapa hilang sih tuh? Ini kulit. Nggak niat ngomong. Ya, oke. Jadi Arab Saudi ketika dia mendeklarasikan sebagai negara yang konstitusinya adalah Al-Quran dan Sunnah, maka setiap ada orang-orang yang melanggar hukum, ya dihukum dengan pasal Al-Quran dan Sunnah. Ya, misalkan orang yang membunuh ya dibunuh, tata caranya dipenggal bukan digantung. Orang yang berzina dirajam, orang yang mencuri tangannya dipotong, begitu. Karena dia sudah sepakat. Kan hukum itu kan tidak bisa seseorang itu dikenakan hukuman sebelum aturannya ada duluan, gitu. Kurang lebihnya gitu. Jadi Israel pun bisa menerapkan hukum itu kalau secara konstitusi negara itu mengambil hukum Torah. Itu bisa terjadi, Romualdo. Karena sekarang nggak ada pasal. Justru itu yang saya ingin jelaskan tadi ya. Ini pada saat mereka udah sporadis, terus sudah berdiri negara mereka sendiri, dan ini adalah satu-satunya negara Yahudi di seluruh dunia ini. Nah, mereka punya pilihan. Mau mengadopsi ya demokrasi yang berasal dari Yunani, atau mereka mau mengadopsi ajaran Torah Musa ini seperti kembali lagi seperti dulu. Mereka punya pilihan, tapi mereka tidak memilih itu, gitu. Tidak memilih Torah Musa ini. Kalau mereka memilih Torah Musa ini, ya seperti tadi kita lihat kita perhatikan di Torah itu harus dilakukan. Makanya mereka ini begitu mereka lihat ya, ada bukan hanya rabi gay lesbi, tapi ada komunitas-komunitas gay lesbi. Itu mereka nggak bisa ya bertindak sesuai Torahnya ini. Walaupun itu tertulis, walaupun mereka bilang mereka masih memelihara Torah itu sampai sekarang. Ya, banyak lagi Yahudi yang kawin lah sama bangsa luar. Itu sebenarnya nggak boleh. Yahudi harus kawin sama Yahudi. Yahudi yang murtad aja banyak, dan itu hukumnya sebenarnya itu harus dirajam juga. Jadi ini hukum kuno yang mereka sadari. Pada saat ini hukum Torah ditulis itu sebenarnya untuk masyarakat Israel kuno. Kapan? Itu sekitar 1300 sebelum Masehi. Cocok pada saat itu diterapkan. Tapi kalau sekarang mau diterapkan lagi, mereka nggak mau. Lebih baik pakai hukum sekuler. Lebih baik pakai hukum sekuler. Ini adalah keputusan mereka. Sehingga ini dari perspektif Kristen ya. Sekarang saya berpikirnya gini. Ya. Kenapa mereka melakukan itu ya? Karena mereka mau nggak mau gitu berpikir seperti Yeshua juga. Yeshua di abad 1 ya, itu udah berpikir jauh sebelum mereka. Ini hukumnya Musa yang bisa saya bilang ini kejam gitu. Ini nggak cocok lagi diterapkan di abad 1. Makanya Yahudi kepecah. Ya, ada yang menolak, ada yang terima. Nah, yang menerima ini minoritas gitu. Akhirnya mereka tersisih dan akhirnya menjadi agama baru nih, menjadi Kristen. Sebenarnya si Yeshua itu nggak berniat untuk membuat suatu yang komunitas baru gitu di luar Yahudi, di luar Israel. Dia ingin sebenarnya ya Israel atau Yahudi ini dipulihkan. Nah, bangsa-bangsa yang mau mengikuti ya silahkan gitu. Makanya tadi saya bilang inilah kabar baik gitu. Dan kabar baik ini akhirnya juga mau nggak mau diterapkan sama orang-orang Yahudi sekarang. Kalau mereka melakukan pembunuhan atas nama agama kepada saudara-saudara mereka sendiri, punah mereka ini. Mereka ini kan kecil, dimusuhin lagi ke samping-sampingnya. Mereka punah sendiri. Makanya mereka tidak lakukan itu. Apa ini, Bro Aldo? Udah Edis, bentar. Selamat siang Bang Edis. Yang host, bagaimana? Apakah ada yang bisa digoreng siang hari ini? Ada ikan goreng. Ya, ada tuh lagi goreng ikan goreng tuh. Indra Mose. Lanjut. Apa ini ya? Gini, Bro Sam Aldo. Jadi mereka tuh nggak bisa establish hukumnya mereka itu karena
pada tahun 70 kan Titus kan merubuhkan Beit Hamikdash. Dan ini Mesias ini akan membangun Beit Hamikdashnya menurut kepercayaan mereka gitu kan. Jadinya sebelum adanya Bait Suci yang ketiga, belum ada Mesiasnya, mungkin mereka masih apa ya? Bisa jadi Mereka masih belum establish hukum tersebut gitu. Jadi belum bisa secara praktikal untuk menerapkan hukum had atau hukum apa ya? Hukum yang agama hukum mereka gitu ya. Lah. Ya kan? Jadi gini nih ya. Andai kata ya. Ini Mesias mereka datang, bait suci mereka berdiri, terus ada yang menginginkan kembali lagi ke Torah yang apa adanya. Nah, ini dilema buat mereka karena kenapa? Karena Yahudi sekarang ini udah terdiri dari berbagai sekte, bukan cuma ortodoks. Nah, Sanhedrin sebagai pengadilan mereka yang menentukan salah benar, itu nggak ada Sanhedrin ortodoks, Sanhedrin rekonstruksi, reformis, itu nggak ada. Sanhedrinnya harus satu. Nah, yang jadi masalah adalah ya, di cabang-cabang selain ortodok ini, bahkan di ortodok ini sendiri, itu sudah ada rabi-rabi yang LGBT gitu. Lo bayangin ya, ini kita bayangin ya. Ini oke, Sanhedrin balik lagi, itu akan jadi bunuh-bunuhan mereka. 3 kali bilang begitu langsung mental. Tapi gini Aldo, ngomong-ngomong soal LGBT, pertama-tama kita harus cari dasarnya dulu. Kalau dasarnya tidak ada, kalau begini, maka jangan pakai kata itu, Edi. Lagi bete, bilang itu. Jangan pakai kata itu nanti. Lagi bete. Oke. Lagi bete ya. Oke. Kalau memang betul-betul tidak ada dasarnya lagi bete. Ada. Sebentar, kalau tidak ada dasarnya LGBT berarti itu hanyalah oknum, kan gitu. Tetapi kalau ada dasarnya berarti memang itulah ajarannya gitu. Nah, saya sebagai orang yang telah mendalami Quran selama 10 tahun, tapi nggak Islam juga, itu saya bisa tunjukkan itu. Yaudah nanti dulu ya. Kita nggak ngomongin Quran, kita ngomongin Torah gitu loh. Yang ada di ini sama rabi-rabi Yahudi. Nah, di dalam 613 perintah itu ada perintah untuk merajam mereka yang gay gitu, berhubungan sesama jenis, tidur sesama jenis. Itu ada host sama Pak Ardiansa, Bunda Rahma, Ustadz Unggul, Akhi Indra, Bro Aldo. Thank you ya buat kesempatan sama waktunya. Sorry kalau kebanyakan bicara. Thank you. Kok melarikan diri kamu, jangan nakal ya. Thank you, Ustadz. Barakallahu. Orang udah mau izin pamit. Kemarin kabur, sekarang ngabur lagi kamu. Aduh. Apa? Mana ada kemarin kabur, kamu yang kabur. Bawa lagi sama yang orang Arab. Kita bahas apa lagi gitu ya. Tapi jangan kayak kemarin ya, ngaco itu. Ya, thank you ya semuanya. Thank you semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dibawain yang Muslim asli Arab. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu kan dibawain tuh Muslim yang Arab beneran. Mereka kalang kabut itu, ngeroyok, dikeluarin. Dengeran putus suaranya. Siapa yang lagi ngomong nih? Bisa dengar suara ya? Kenapa ya? Oh, ada. Aku izin ini di tempatku udah masuk salat duhur ya. Aku izin pamit. Bang host, terima kasih ya. Apa ini? Kasih tempat. Terima kasih Bang. Gimana nih host? Siapa kira-kira siang ini yang perlu saya goreng? Tinggal milih aja. Di sini tempatku. Di sini tempatku masuk duhur ya. Izin. Nggak ada kabar gembira. Nggak ada glad tidings kata Romualdo. Itu aja dari 10 tahun yang lalu.
Gosip aja unggul. Tingkatin dulu kualitasmu baru lawan saya. Ngantuk saya Romo kalau ada Edis. Dari akademis menjadi gabrul. Itu penonton yang menilai bukan kamu unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wiro. Menilai itu Iya, saya mau gitu loh. mau tanya sama Ustadz Unggul. Kira-kira kiat-kiat apa yang harus diambil oleh Muslim biar nggak ikut-ikutan kayak sebelah nikahkan pasangan LGBT itu apa kira-kira apa jangan Pak ngomong Unggul? itu, Bang. LGBT. Saya turun Jawabannya udah ada. Jawabannya udah ada dari seorang pendeta. Siapa namanya? Melato kalau nggak salah ya. Sorry kalau salah. Kita ini umat Kristen beruntung berada di bawah mayoritas Islam. Kalau saja mayoritas terbesar adalah Kristen, maka bisa seperti kejadian di Eropa. Pendeta yang menolak menikahkan pasangan lagi butuh, ya, lagi butuh katanya nggak boleh ngomong itu ya, lagi butuh, maka pendeta itu yang menolak memberkati itu bisa dituntut di pengadilan dengan alasan HAM. Itu yang ngomong pendeta tuh, pendeta Atok. Kalau nggak salah Melatok ya, rambutnya agak pendek. Kok jadi Atok yang jadi patokan aneh. Siapa sih namanya dia? Siapa dia nama pendetanya? Gue lupa, makanya tadi kan gue bilang mohon maaf kalau salah. Iya, kok jadi Atok yang jadi patokan aneh loh. Aneh, masa ukuran kebenarannya Atok gimana? Iyalah, kalau gue ngomong kekristenan nggak bener, yang ngomong pendetanya sendiri tuh. Gantian Bang Edis, gantian. Aneh kamu itu. Masa jadi Atok yang jadi tolak ukur? Nanti gini Pak Edis. Kalau ukuran begitu benar. Dia pendeta yang jujur itu. Sebab satu-satunya agama yang menolak dengan keras ya itu adalah Islam. Tuh. Kok jadi Atok yang jadi patokan? Apa hubungannya? Saya bisa tunjukin pendeta yang jujur. Dia pendeta yang jujur. Saya tanya satu-satu lu. Saya nanya Ustadz Unggul dulu, nanti baru nanya lu Dis. Tenang Dis, lu nanti kebagian waktu. Jawaban gua diwakili oleh pendeta Melatok. Nah sekarang tanya Edis gimana penyelesaiannya tuh. Saya gini, Ustadz Unggul, saya mau tanya lagi nih. Ini kan kita biar adil. Sorry. Ada nggak hukum-hukum di dalam Islam yang bisa digunakan atau ujung-ujungnya bisa melegalkan LGBT lah gitu? Ada nggak kira-kira dalam Islam? Nggak ada, kecuali orang memelintir ayat ya, memelintir ayat. Ini dibantah udah. Nggak ada. Agama kekristenan juga nggak ada. Agama kekristenan ada cerita Sodom dan Gomora. Ada, mereka juga melarang tuh. Cuma ketika selebritis, artis lalu masuk kepada dewan-dewan pembuat undang-undang mensahkan ya lagi butuh itu, jadinya lebih kuat daripada kekuatan gereja dan Bible di Amerika. Dulu tahun 70-an itu mereka dilempari batu, bahkan banyak pembunuhan kaum lagi butuh tuh di Amerika tahun 70-an. Makanya begitu artis, selebritis dan celakanya pembuat undang-undang melegalisir itu, jadi kalah itu Bible. Standby. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Edis. Gimana? Apa kiat-kiatnya? Atau malah setuju dengan LGBT? Kalau enggak, kalau emang enggak setuju, apa kiat-kiatnya? Sehingga jangan nyebut itu, woy. Jangan nyebut itu, nanti ungkat. Nyebut aja lagi butuh gitu. Oh ya udah, pelangi ya. Bagaimana kiat-kiatnya biar pernikahan pelangi itu tidak terjadi di gereja-gereja di Indonesia gitu? Gimana? Silakan Bang Edis. Gampang aja gitu loh. Di dalam Bible itu tidak ada yang bisa dijadikan sebuah dalih untuk membenarkan. Lu nyontek gua lu Des, nggak kreatif lu nyontek gua, udah gua jawab duluan. Ini gimana nih? Katanya saya bisa ngomong nih. Emang sangat bahaya kalau saya ngomong nih. Bahaya, harus dipotong. Sangat bahaya kalau saya ngomong. Kreatif ya. Ya biarin dulu. Biarin dulu. Ya biarin deh. Saya ulangi ya. Biarin nangis. Saya ulangin biar dia nggak gubet apa namanya jawabannya. Saya ulangin ya. Apa kiat-kiatnya Bang Edis? Apakah setuju dengan
pernikahan pelangi. Itu yang pertama. Kalau memang tidak setuju, apa kiat-kiatnya agar pernikahan pelangi tidak terjadi di gereja-gereja di Indonesia? Silakan. Baik, biar nggak dibilang kopi punya unggul ya. Gini ya. Kalau kalian baca di dalam Bible, tujuan dari pernikahan itu adalah supaya melangsungkan generasi. Ya, karena dikatakan ketika di dalam Bible ketika Tuhan menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan, dikatakan begini, beranak cuculah dan berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Jadi itulah tujuan perkawinan di dalam Bible. Jangankan pelebiji gelejegiti ya. Jangankan gelejegiti ya. Menumpahkan air mani saja, sperma di luar itu nggak boleh menurut Bible, nggak boleh. Contohnya siapa? Contohnya onan itu. Karena apa? Karena tujuan pernikahan itu adalah menghasilkan keturunan. Nah itu. Nah ngomong-ngomong soal kitabnya unggul, kalau unggul pakai berdasarkan kitabnya dia, itu nggak bakal bisa. Jangan dulu lah. Mengerikan. Jangan dulu nyerang. Jangan nyerang. Itu jawabannya offside. Jangan nyerang. Saya komentarin sedikit. Bahaya kalau gua ngomong saya ulangi ya. Bahaya. Sebentar. Teman-teman, ini kan saya yang bawakan materi. Sorry. Pak Edis, jawaban Anda itu tidak mengena dengan pertanyaan. Makanya saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Diresapi dulu pertanyaannya. Apa kiat-kiatnya agar pernikahan pelangi itu tidak terjadi di gereja-gereja di Indonesia? Itu pertanyaannya. Di Indonesia nggak ada itu pernikahan pelangi itu di Indonesia. Di mana? Kasih contoh coba di mana? Kan pertanyaanmu udah. Saya nggak bilang ada terjadi di Indonesia. Saya bilang apa kiat-kiatnya agar tidak terjadi di Indonesia. Ya orang nggak terjadi kok, gimana? Terjadi ya kan sudah terjadi di luar. Kalau di luar sudah terjadi di luar negeri di gereja-gereja. Ini saya bisa ngomong nggak ini? Ini saya bisa ngomong nggak? Iya silakan. Perasaan kalau gua ngomong bahaya bener. Iman Muslim kayak rapuh banget. Nggak usah dikomentari lagi, udah jawab aja. Sebentar, kalau saya ngomong kenapa iman Muslim seperti kerupuk kalau saya ngomong coba? Kenapa? Salah, kalau diskusi sama aku aja belum tentu menang segitu takutnya kak kalau saya ngomong harus dipotong. Kenapa? Kau jawab aja, nggak usah buang-buang waktu muter-muter. Jawab aja. Bahaya emang kalau jadi dia mencoba tidak mampu berarti. Karena jawabanmu pertama, Dis, itu nggak mengena dengan pertanyaan. Makanya diingatkan lagi. Wiro. Betul Bang Wiro. Dia kalau benar jawabannya harus contek jawaban gua. Tapi kalau dia ngarang sendiri nggak menjawab. Dia hanya cerita tentang tujuan pernikahan, bukan pencegahan lagi butuh. Pencegahan. Ngadepin gua. Ngeri memang gue ini ngeri. Lu satu pertanyaan apa jawaban lu udah gak nyambung dengan pertanyaan. Gimana sih bro? 6 Muslim kudu maju ngelawan gue. Gimana coba? Bentar Bang Adi. Iya 6 Muslim juga gak akan bisa orang kalau lu ditanya apa jawabnya apa. Gak bakal dikasih ngomong, gak bakal. Imannya kayak kerupuk kalau dia ngomong. Oke ya, sekarang kita kasih waktu ya. Kita kasih waktu, habis ini lu jawab dengan seluas-luasnya. Aku ulangi pertanyaan, ya, diresapi pertanyaannya. Apa kiat-kiatnya agar pernikahan pelangi tidak terjadi di gereja-gereja di Indonesia? Karena itu sudah terjadi di luar negeri. Silakan. Iya, jadi seperti saya bilang ya, tinggal berpedoman kepada Bible. Karena apa? Kalau berpedoman kepada Bible, maka hal itu tidak bakal dilakukan. Patokan itu bukan orang di luar negeri, orang ini mel atok, itu bukan patokan. Ini diskusi macam apa? Patokan itu bukunya, kitabnya, itu yang jadi patokan, bukan orangnya. Kalau ngomong masalah belejigiti, ya, itu masjid di Jerman, masjid khusus pelangi itu ada di Jerman, itu ada itu. Makanya main kalian itu kurang jauh. Nah, sekarang kalau berdasarkan dari kitabnya unggul,
Nih, gua kasih kuping gua kalau bisa tunjukkan Nggak alasan. usah gitu dulu. Nggak usah. Ke saya aja. Mengerikan. Ke saya, nggak usah kau dulu. Biarin. Jangan dipotong, biarin nanti dia nangis. Loh. Ngeri Lanjut, kalau gua Tedis. ngomong. Ngeri Nah, kalau itu gua makanya ngomong. kau kan Lanjut Tedis. aku cuma Kalau jadi gua ngomong- wasit. kalau Begitu ngomong lo itu offside ngeri gua kasih gua. peluit gitu loh. Kalau gua Nggak apa-apa, ngomong biarin ngeri. aja. Offside, jawaban lo offside. Dia memang tidak bisa menjawab kalau ditanya soal Bible. Dengar, Jadi lu dia mau- selalu Nggak tanda bisa, kau harusnya iya, Nggak apa-apa, harusnya biarin waktu dia, yang ada biarin. itu lo manfaatkan jawaban dari sisi agama lo deh. Lu Gak usah jauh-jauh. Lo lo offside jawabannya. Masa lu Offside wasitnya? gua peluit dong. Kalau lu Lah, ya kan diskusi dia sama mau gua gua, wasitnya lu dari nggak tadi. boleh jadi wasit. Itu namanya PA. Kalau Lah, orang gua diskusi wasitnya nggak dari boleh salah tadi. satunya jadi wasit. Gimana? Kalau ada Siapa orang yang dua diskusi? bertanding, Lu yang cuma jadi wasit ditanya, ini orang bukan diskusi. lain. Masa lu bertanding sama gua, lu jadi Gua wasitnya, yang lu ngasih namanya pertanyaan. PA. Gimana sih? Lo Wasit yang kasih satu yang pertama netral. lu ditanya Gitu, jawabannya nggak nyambung. diskusi. Yang kedua jawabannya offside coba. Gimana Yang nggak ngomong nggak dibersihin? nyambung itu bukan lu, biar yang nonton yang nilai, bukan lu. Dia Iya yang jawabannya nonton benar belajar juga ketika gitu. Lah orang nggak nyambung, nyambung kok Bro. pertanyaan sama jawaban. Dia benernya Sampai ketika 3 kali nyampe diulangin gua. jawaban baru lu nyambung jawabannya gitu loh. Nah sekarang pertanyaan Ngeri selanjutnya. emang. Kalau lu bilang Lemah berdasarkan iman Bible, Muslim. Lemah Lo iman bisa Muslim dengar kalau nggak Tedis pertanyaan ngomong. gue? Lemah iman Muslim kalau Bukan, Tedis lo- ngomong lemah. lo siap nggak? Murtad, Lo langsung siap nggak murtad kalau jawab ngomong. pertanyaan gue? Ngeri memang Edis kalau Lu ngomong siap ngeri. nggak? Oh nggak berani ya? Edis kalau Nggak ngomong usah ngeri. framing lah, Ya, nggak usah bentar, framing. Bentar, Santai saya aja, pendapat kalem. sebentar ya. Oke, sekarang gini saya tanya ya. Kalau Pertanyaan gua selanjutnya. ngomong ngeri, Teman-teman Muslim ngeri semuanya. kalau gua ngomong itu. Ngeri. Pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Bang Pertanyaan Wiro, selanjutnya. sebentar. Bang Wiro, Apakah sebentar ya. di luar negeri itu mereka menikahkan LGBT itu mereka tidak ngerti isi Bible? Kenapa kalau di Indonesia jadi ngerti, di luar negeri nggak ngerti gitu? Kenapa Muslim di Silakan. Jerman nikah sejenis? Lo tunjukin dong Apa- datanya. apa- Jangan gitu. Orang kamu aja ngendok terus di Indonesia, kamu Apa? tahu apa? Kamu cuma ngendok Masjid di aja Jerman. di Indonesia. Nggak ada. Ulangi. Masjid Nggak di ada Jerman pernikahan di menikahkan Jerman. Di Jerman pasangan itu kelamin gitu. di Jerman itu ada masjid khusus seperti itu. Datanya. Iya, coba tampilkan datanya. Bohong. Makanya Data. kamu jangan Data. ngendok. Data. Oke. Datanya mana? Iris Oke, silakan. kuping gua. Ya, Kalau ada silakan, Pak datanya, Biasa. nah, kalau ada datanya Ya. gimana? Enggak, Ya, saya tanya datanya dulu. Kalau ada datanya gimana? Nampilkan Oke. lah. Gimana? Ya Coba. Anda menjelaskan dong. Coba. Kalau ada coba datanya semua. artinya lo ngomong jujur. Itu. Coba semua. Gini. semua Kalau ada klik di datanya Google. artinya Edis Ini- kamu ngomong klik jujur. sekarang. Kalau nggak ada Berisik datanya banget kamu nih. penipu pembohong. Berisik banget kapan Kalau ada ngomongin. datanya artinya kau ngomong jujur. Oh, Kalau nggak ada datanya artinya kau penipu. ngomongnya. Kalau Paham ada kok, Edis? gimana? Kalau ada gimana? Artinya kau Bukan itu jawabannya. Kalau ada Jawabannya gimana? bukan itu. Bang, dengerin. Kalau Dengerin, ada Bang, ya. gimana? Dengerin dulu. Oh, Setahu udah saya kalau orang dewasa kalau ditanya itu jawabannya enggak, kalau ada gimana? Enggak gitu. Kalau dewasa lo ya. Kalau anak kecil ya kayak gini jawabannya. Itu loh, jawab Betul. dewasa. dulu, Bang. Itu yang laki itu, si siapa namanya itu Muslim itu. Jawab Coba dewasa. itu yang Saya laki. tahu itu. Itu saya yang tahu laki itu itu. Muslim itu. Gimana kamu itu? Terus Yang kenapa? yang orang Jerman ateis, yang laki yang orang Indonesia Muslim. Saya tahu. Terus gimana? Terus gimana? Ya, terus itu mau kamu jadikan ukuran. Loh, Itu. tadi katanya ada masjidnya. Kan bukan Mana? ustadz, kan bukan ustadz. Kalau di masjid di gereja Jerman itu ada. pertama Mana? pendeta Ya udah, laki sama ditunjukkan. pendeta Masjid di laki, Jerman pendeta itu perempuan ada. sama pendeta Masjid perempuan. kecil itu, Bang. Diberkatinya di gereja, diberkatinya di gereja, diberkatinya di gereja. Kok kayak anak kecil sih. Astagfirullahaladzim. Dulu sekolah enggak, Bang? IPK-nya berapa dulu, Bang? IPK-nya berapa dulu? Bayar. Teman-teman udah pernah nonton gua sama Donditan Di nggak? Jerman itu ada masjid Ada khusus Bible khusus buat kalian kaum ada lagi di butuh. Google. Biar kalian Ada ngerti informasinya, Bible jangan cuma King James ngendok Version aja.
Tinggal Itu klik aja khusus di Google, buat nggak usah kaum jauh-jauh. Klik di lagi Google. butuh. Masjid khusus Jubi LGFF Riman, di tolong kasih lihat dong Jerman. yang pendeta lawan Jangan kan di pendeta Jerman, di Indonesia di juga, di Indonesia juga gerejanya. kemarin Jubi ada Riman, itu beritanya Jubi itu. Riman yang diberkati di Waduh. gereja, coba tolong cariin Jubi Riman. Tadi itu diberkatinya tuh yang orang Islam itu di gereja tuh. Masa udah Sekarang yang jadi cari patokan kok, jadi pendeta sama patokan kok pendeta kelakuan orang diberkatinya di lain. gereja. Gimana kalian ini? Ini buku macam apa? Jubir, Jubir, Kalau bicara tentang Jubir, kelakuan orang, Jubir, dengerin, yang Dis. adil dong yang Jubir. Muslim pun banyak seperti itu. Jubir, Nikah sesama kenapa jenis malu saja. Jubir? Jubir itu Jangan Kristen, marah. Ustaz. Jubir, kenapa malu Jubir itu Jubir? Kristen. Jubir, yang pendeta versus pendeta diberkati di gereja. Jubir, woi, Jubir, 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 iya, makanya saya minta, dia pasti takut untuk menampilkan. Jubir, tolong yang jujur tampilkan. Pendeta lawan pendeta pedang-pedangan. Pendeta cewek sama pendeta cewek. Ngapain Diberkati di gereja Jubir. Ayo Jubir. Cari di Google. Nah, dia takut dia menampilkan. Itu kan India itu. Hah? Di gereja lagi diberkatinya. Coba Jubir pendeta dengan pendeta cowok diberkati di gereja. Di gereja. Bentar Bang Edis, bentar. Jubir. Enggak, bentar Jubir. Bang Edis. Ini apa ini? Jubir, cari Jubir. Ya udah itu kita udah lihat Jubir. Oke, itu udah kita lihat Jubir. Itu udah kita lihat. Iya, itu udah kita lihat. Itu udah kita lihat. Itu mereka berdua diberkatinya di gereja. Anak ini nyari suaka supaya bisa hidup di luar negeri. Macam Edis lah. Empang hidup dia di luar negeri tuh. Rela di tusbol. Sekarang Jubir, pendeta laki dengan pendeta laki diberkatinya di gereja tuh pernikahannya. Coba tolong. Aku ada Ustaz, aku ada Ustaz, tapi aku nggak bisa open kamera. Aku mau ganti akun dulu. Aku ganti akun dulu. Ganti baru akun aku nanti naik buka lagi. Aku Bunda. ganti akun. Ini Jubir Iman curang Ya, ini dia aku ganti takut. yang bisa. Takut memberitakan Yang bisa kebenaran. Ganti ini akun buka Bunda. kamera. Bang Wan nanti Bunda naik dijambak lagi Bunda. Di Jerman itu ada unggul. Patokan Jadi kita bukan yang orang tadi di itu Jerman, ya bukan orang di- yang bukan mau itu. numpang hidup di luar Yang jadi negeri patokan macam Medis itu lah. adalah Segala cara dia lakukan. Lalu dia mau ditusbol hanya untuk dapat green card. Dis, mulutmu tuh lo diem dulu, yang dewasa gitu loh. Kalau kamu kayak anak kecil gini, dengerin. Jangan ngomong aja, rocok aja kamu. Dengerin dulu. Gimana? Dengerin dulu, makanya ngomong tuh dengerin dulu. Jangan ngomong didengerin gitu loh. Si Jubir ketakutan Jubir. Jubir takut akan kebenaran. Dia malu mempertontonkan pendetanya diberkati di gereja. Pendeta laki-laki sama pendeta laki-laki. Pendeta perempuan sama pendeta perempuan. Si Jubir malu menampilkan kebenaran. Tunggu dulu, jadi nggak nyampur-nyampur gitu loh. Ya Ustaz tunggu dulu ya. Ya Jubir, keluarin Jubir. Jubir. Gitu loh, baru Ah, keren. ya itu pemberkatannya di gereja tuh. Pemberkatannya di gereja. Coba yang pendeta sama pendeta di dalam gereja coba. Yang di dalam gereja ada kok. Oke. Ya udah ya, terbukti ya. Pendeta laki sama pendeta laki di dalam gereja. Thank you Jubir. Lanjut, host standby. Oke. Nah, gitu enak. Kita dialog aja lah, jangan hujat-hujatan pakai Edis. Sudah dialog apa nih? Udah. Judulnya apa kek? Gitu loh. Ngantuk gua kalau sama Edis, kelasnya katanya internasional, cuma cemen. Mana Edis kabur? Dari aku Ustaz, dari aku aja narasinya.